Nah, ini gue kan nggak pernah umroh ya. Pengen juga, cuma belum pernah aja gitu kan. Ada yang mau bayarin boleh. Ngapain jauh-jauh ke Arab beli McD gitu Ya kan awalnya umroh bukan beli Iya, ayam. iya. Oke ya, lo bawa air zam-zam nggak pulang? Thank God, it's Sunday. Welcome back to TGIS. Thank God it's Sunday. Oke, teman-teman, ketemu lagi kita di TGIS. TGIS adalah salah satu program dari SAD di Indonesia, di mana kita ngobrolin hal-hal soal lifestyle, keuangan, financial literacy, atau hal lain dengan cara yang casual aja. Nah, saat ini kita kedatangan tamu, nggak tamu sih, orang sini juga sebenarnya. Namanya warga. Hafiz dari tim developer. Oke, Hafiz bisa kenalin diri dong? Thank you Mas Nurdi, gue Hafiz, gue di sini di Sunday tadi sebagai IT developer, jadi ngebantu Sunday untuk nge-develop digital produk yang Sunday punya. Ya kurang lebih kayak gitulah gambaran kerjaannya. Jadi kita ngajak Hafiz ke TJS ini karena kemarin Hafiz dari umroh ya, Hafiz ya? Iya, akhir tahun kemarin, alhamdulillah. Lama dong tuh, bukan kemarin dong. Iya maksudnya ya masih spendnya baru sebulan 2 bulan. Oh, kita baru bulan Maret ya, 1, 2, 3, Ini 4. bukan akhir tahun. Oh iya, belum ya. Ini baru beres. Udah lama tahun ini ya. Banyak ya kerjaan. Kayak banyak kerjaan itu, kayak udah lama banget gitu. Nah, Hafiz, kenapa sih lo ini ngambil tip umroh ini tahun lalu? Ya sebenarnya kemarin tuh nggak ada plan ya di tahun lalu, tapi emang sebelumnya emang selalu ada untuk kayak apa ya, itu udah nawa itu dari awal kerja, kayak selalu coba nyisihin apa yang didapat untuk ibadah lah dalam tanda kutip gitu kan. Terus tahun lalu sebenarnya kagak ada plan apa-apa, terus nyokap tiba-tiba ngajakin kayak, kamu akhir tahun nggak kemana-mana, yaudah ikut umroh aja gimana gitu ya. Dan kebetulan itu sejalan sama apa yang kayak udah disiapin kali ya, terus jadi kayak oh iya daripada sama kena dorongannya karena dikasih tahu kalau bisa tuh cobain umroh pas muda gitu, jangan mikirnya pas sudah tua atau pas sudah ada, karena di sana tuh fisik banget. Dan pas kesana ya benar ternyata fisik banget ternyata. Oh, jadi ada dua yang harus kita tanyain. Satu, masih Gitu. muda, Fit? Alhamdulillah masih. Jangan lihat tampak ya. Iya. Lihat umur aja. Oke. 1999. Tapi, 99 ya? Gila. Umur saya juga masih muda, cuma nggak mau nyebutin tanggal aja gue. Emang kamu tiap tahun tuh selalu nyediain spare dari pendapatan buat ibadah gitu, umroh atau apa gitu? Ya itu mungkin dari apa ya, mungkin karena ngerasanya kayak mungkin didikan juga kali dari kecil, kayak apa yang didapat itu tuh pasti bukan cuman buat diri sendiri, pasti ada part orang lain ataupun ya yang lebih besar yang kita nggak tahu. Jadi kayak setiap kali dapat sesuatu coba untuk disisihin aja gitu ya, nawaitunya beda-beda gitu. Ada yang mungkin yang tadi gitu untuk ibadah gitu kan, buat umroh, ada juga buat yang lain. Nah yang kalau yang umroh kebetulan ya karena emang udah diajarinnya begitu kali ya, kayak apa yang kamu dapetin tuh sebisa mungkin disisihin ya, jangan dihabisin ya, jangan buat diri sendiri aja ya, jadi ya jangan dunia aja ya gitu kali ya. Itu ya. Gitu kali ya guys ya. Quote-nya jangan dunia aja ya guys ya. Gue yang coba bisa zakat kayak gimana gitu kan? Ya enggak, ya itu ya sama aja juga bener, nggak ada salahnya. Iya, nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah. Yang salah tuh yang nggak keluar apa-apa gitu. Yang salah. Yang dunia terus. Astagfirullah. Pagi, siang, sore dunia gitu, malam juga dunia gitu. Kelihatan kenapa kita undang dia tuh udah kelihatan kan kenapa. Edisi setelah Ramadan. Nah, ini gue kan nggak pernah umroh ya. Pengen juga, cuma belum pernah aja gitu kan. Ada yang mau bayarin boleh, mau masuk sponsor umroh juga boleh sebenarnya. Nah, sebelum lo umroh tuh apa sih yang lo siapin, Fis? Ya mungkin tadi ya Lu latihan dulu kan, itu fisik ya, lu latihan dulu tuh lari 3 kilo gitu atau gimana? bener sih, kurang lebih ada, tapi kalau sebenarnya lebih ke apa ya, tadi kan terlepas dari finansial, fisik ya, olahraga kardio sih, tapi lebih tepatnya kalau emang pengen ngenunjang dan ngebantu ketika umroh kali ya. Kalau dari experience kemarin sih, kalau olahraga kardio bisa ngebantu banget sih gitu. Okay. Selain olahraga kan paling penting kan kita pasti kalau mau ke umroh kan, karena itu jauh ya, pasti kan soal duit lah ya. Nah, kalau kayak gitu tuh persen lo gimana kalau soal budgeting tuh? Apa kalau misalkan mau pakai travel lo udah nabung dari waktu lama, atau ya udah ikut mama aja lah, Ya, paling gampang gitu? kemarin kan ya pasti ngelihat dari apa namanya, current budget juga kan, kayak punyanya berapa gitu, habis itu ya itu yang dicocokin ke travel mana yang mau dipilih gitu. Karena
travel tuh banyak banget yang umroh, tapi banyak juga yang apa ya, dalam tanda kutip mungkin lumayan jahat kali ya, karena kemarin tuh ada beberapa cerita di sana juga ada orang pertama mereka dapat package-nya dibilangnya kayak ntar misalnya 30 juta gitu, udah dapat bintang sekian, bintang 4, terus tiba-tiba dan mereka kan misalnya itu emang uangnya limited gitu ya, mereka keluar 30 juta, nanti kalau misalnya pas udah mau jalan tiba-tiba dibilang kayak package-nya habis gitu, alhasil mereka mau nggak mau harus naikin package gitu, jadi harus bayar 60 juta gitu. Kemarin ada yang case-case kayak gitu, in a way mereka biar bisa berangkat di tanggal segitu misalnya, otherwise kalau nggak ntar mereka kalau misalnya nggak naikin paketnya, mereka ya udah umrohnya dipending mungkin kayak 5 bulan ke depan gitu, karena dari travel aja. Jadi mungkin lihat dari budgetnya tuh dari ya udah pas kemarin punyanya berapa, habis itu ya searching travel sih yang emang masuk ke budget gitu. Dan itu juga banyak nanya ke teman juga sama beberapa travel yang emang udah nyokap pernah pakai sih gitu. Itu kalau financial kita memang harus siapin kan, harus cari tour macam-macamnya. Nah, kalau pas di sana sendiri gimana? Kalau di sana Lo kan, pertama kali iya pertama kali. Oke, berarti pertama kali ke Arab juga ya? Bener, pertama kali. Iya kan? Ya bener dong. Bener. Mungkin karena pas kesananya nggak aiming untuk nyari oleh-oleh atau apa, jadi nggak terlalu. Sebentar, kan kita ini umroh ya? Apa banyak ngomong? Enggak, jadi kan ada orang yang emang kayak gue harus nyiapin uang sekian gitu, oke. karena mau ada tetangga dititipin kurma gitu kan, kurma Kurma muda. Tunisia juga impor banyak di sini. Enggak, tapi kan di sana kan ada kayak terkenal kayak balik umroh dikasih kurma biar apa namanya, mau program hamil gitu tuh. Padahal padahal kurmanya belinya di Tanah Abang gitu. Betul. Nah, bisa kan. Bisa. Ya, Ya, tapi intinya kalau kemarin untuk masalah budgeting, kalau dari gue lebih ke ya udah selama di sana gue nggak ini aja sih, kayak yang penting makan kan udah dapat juga ya soalnya ya 3 kali sehari itu udah dapat dari travel. Jadi paling ya cuman pegangan kecil aja buat kalau misalnya penasaran pengen jajan di sana, jajan apa gitu. Mestinya apa di sana? Kebab. Enggak kebab sih. Kebuli? Kemarin tuh Al-Baik. Di sana tuh ada ayam namanya Al-Baik. Ayam. Ngapain jauh-jauh ke Arab beli Al-Makdi gitu? Ya kan awalnya umroh bukan beli Iya, ayam. iya. Oke ya, lo bawa air zam-zam nggak pulang? Oh itu dapat. Itu Oh, dapat? biasanya paket dari umrohnya. Itu asli zam-zam tuh? Gimana tuh maksudnya? Ya gak tau, lo tau. Nggak, kalau dia kan udah seumur, ini zam-zam gitu kan. Jadi kan pas di sana tuh, apalagi misalnya waktu di Mekah, di Masjidil Haram itu tuh air minumnya air zam-zam semua. Oh, oke. Air zam-zam itu emang ada khasnya lah, kayak rasanya kayak air tanah gitu. Jadi kayak ketika Sebentar, air tanah kan kita emang itu semua air tanah gitu. Gimana rasanya? beda, jadi kayak emang gimana ya? Tesnya emang Ada manis-manisnya? enggak Oh, juga, enggak juga, malah kayak emang ya seger, selalu dingin, air zam-zam tuh selalu dingin. Nah, yang waktu yang kalau misalnya kayak apakah yang dikasih sama travel itu asli atau enggak, ya mungkin karena kita udah terbiasa minum waktu selama di sana, jadi pas waktu minum di sini ya tahu ini asli gitu. Oh, oke. Jadi mungkin hampir nggak mungkin di scamming sama travelnya sih kalau udah dikasih air doang ya. Kayaknya kita kalau umroh nggak minta kurma, air zam-zam aja deh. Iya. Lebih otentik ya, susah ditipu kan. Benar. Nah, perasaan lu gimana sih begitu sampai sana terus umroh, terus ya beribadah gitu-gitu? Apa ya? Yang pertama jujurnya waktu pas nyampe sana tuh Panas. lebih ke kan karena emang ya to be honest buat proses belajar aja kan, kayak di sana pun juga masih kayak even waktu pas masih berangkat di pesawat masih mikir kayak ini gue umroh buat apa gitu, pas udah di atas tuh udah kayak gue ngapain gitu, masih ada mikir gitulah. Tapi pas sampai di sana tuh mulai kayak itu nggak langsung, tapi kayak by day-nya mulai kayak ngelihat kayak ada hal-hal yang memang kayak ternyata apa ya, recalibrating perspektif gue juga kali ya buat ngejar sesuatu kayak gitu. Salah satunya kayak misalnya ya tadi kayak dunia tuh ada harus dikejar, tapi jangan lupa sama akhirat juga, kayak gitu-gitulah. Orang-orang kan beda-beda ya, tapi kalau dari gue tuh lebih ke situ. Kayak misalnya jadinya kayak ngeliat kan kita kan ada apa namanya, kan waktu di Mekah sebisa mungkin sholatnya di Ka'bah tuh ya. Di Ka'bah itu ada rule kalau mau sholat di situ harus pakai kain ihram. Kain ihram itu kan yang putih-putih semua. Yang putih. Yang nggak boleh pakai baju berjahit kan? Betul. Betul. Nah, di situ tuh yang ke-trigger di perspektif gue kayak
itu tuh di situ tuh itu kan semua orang di dunia ada kan. Tapi tuh semua orang tuh sama di situ, nggak ada bedanya. Tapi bisa aja di situ tuh di titik itu ada satu orang yang mungkin kayak punya power atau uang dalam tanda kutip yang emang banyak banget. Tapi ada juga orang yang mungkin kayak just lucky enough to be there gitu loh untuk ada di sana, dan di sana tuh kagak ada bedanya gitu loh. Nah di situ tuh yang mungkin yang bikin gue mikir kayak oh ya at the end of the day kalau misalnya emang masalah dunia ya nggak ada habisnya. Tapi kayak kalau misalnya lo nge-look up lagi kayak misalnya ketika di sana, ketika di di depan yang maha kuasa gitu ya dalam tanda kutipnya, ya semua sama, nggak ada bedanya kayak gitu. Jadi mungkin itu one of the things yang emang ngena kali di gue kali selama perjalanan kemarin. Jadi emang ada nilai-nilai spiritual yang lo dapet ya? Iya di dong. sana? Kalau nggak ada lumayan. Itu mungkin kalau nggak ada mungkin gue lebih takut kali ya, karena Ya kalau nggak ada rugi sih, udah ngabisin duit nggak dapet nilai. bukan masalah rugi, tapi lebih takut mungkin kayak ternyata gue kayak nggak bisa ke agama gitu. Kayaknya untuk saat ini kalau gue bukannya kayak bener-bener cuman yang gue tahu kan cuma mencoba menjadi baik aja. Jadi kalau misalnya pas di sana masih ada rasa untuk kayaknya gue harus berpikir ke arah sini gitu ya, untuk biar kena gitu loh. Apa yang gue udah coba spend di sana itu masih alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya sampai bener-bener gue kayak enggak deh, kayaknya nggak ada apa-apa deh. Dari itu mungkin kayak itu yang harus gue tanya juga, kok lu bisa seapatis itu kalau misalnya itu terjadi ya. Bukan masalah ruginya, rugi mah ya udah, ruginya lebih dari materi mungkin. Ya kalau ya lu kan dunia akhirat lah, asik. Ya. Gue cuma pertanyaan. Tobat. Pertanyaan yang lu ini yang gue kepikirannya, gimana rasanya lo kan sholat di Ka'bah ya? Di itulah di Masjidil Haram. Gimana rasanya sholat tuh nggak ngadep ke barat gitu? Kan lo bisa ngadep kemana aja kan? Bener. Iya bener kan? Bener. Kiblatnya di situ, lo bisa muter-muter kemana aja tuh, pokoknya arah ke situ. Iya, rasanya gimana ya? Mungkin lebih ke di situ tuh di Ka'bah tuh ada, mungkin kalau cerita pokoknya ada satu titik yang emang tuh sebutnya itu adalah multazam. Multazam itu adalah antara rukun imani sama pintu Ka'bah deh. Seingat gue lupa nama rukunnya, rukun tuh tiang sudut Ka'bah. Di situ di antara sudut itu ada satu bagian kalau ditarik garis lurus itu tuh tempat paling mustajab di muka bumi. Di situ tuh disebutin kalau misalnya satu-satunya hal yang paling membatasi terjadinya atau tidak apa yang didoakan cuma satu, percaya atau enggak. Itu tuh kan sama kayak di situ tuh ya mungkin kalau misalnya tadi lu nanya kayak gimana rasanya sholat di Ka'bah, mungkin ketika gue sholat di depan situ yang bikin gue mikir kayak di situ tuh gue terus-terusan mikir kayak oke, gue pengen nge-challenge teori itu gitu loh. Gue pengen nge-challenge teori yang emang satu-satunya hal yang akan membatasi apa yang gue pengen tuh cuma satu, itu kepala gue doang kan. Nah, di situ tuh yang bikin gue mikir terus-terusan, dan alhamdulillahnya surprisingly selama gue di sana ada hal-hal kecil yang emang kayak gue rasa pengen gue challenge gitu ya. It happens gitu loh. Kayak misalnya gue pengen selalu kayak sholat di dalam gitu ya. Kan itu ada jadwal-jadwalnya tuh. Jadi kayak nggak bisa terus-terusan masuk karena ada ketika udah pas masuk waktu fardu biasanya ditutup tuh. Jadi biar nggak membludak di dalam, biar kesebar. Nah itu tuh ada waktu-waktu dimana kayak aduh nggak dapet nih kayaknya gue sholat di dalam gitu, sholat jamaah di dalam harus di luar. Tapi kayak di situ tuh gue nggak ngomong gitu, tapi kayak udah mikir kayak dapet deh. Itu contoh kecil ya. Jadi kayak terus nge-exercise apa yang gue percaya tuh pasti bisa gitu, selama itu adalah hal baik gitu. Ya udah hasil ya mungkin karena ya tadi sholat di depan Ka'bah itu kali ya, lebih ke situ kali. Jadi kayak ternyata power of kalau misalnya di filsuf kan juga ada kan amor fati kan. Amor fati itu kan mempercayai hal baik ya. Ya sama kayak gitu juga kayak ya kalau di Islam berarti kan tawakal gitu. Jadi yang bikin mesmerize selama sholat depan Ka'bah mungkin karena kayak akhirnya yang ke-trigger gimana kayak biar tetap bisa selalu husnuzon dan juga ya positif aja sih. Nah, berarti lo make a wish di situ ya? Sempat nggak make a special wish gitu? Ada pasti. Ya kan kita nggak make wish ke bintang atau ya gitu kan, niup lilin terus make a wish kan enggak gitu. Mumpung misalkan make a wish pasti kan. Betul, iya benar make a wish bener. Ya, ada yang lo itu juga? Yang ya wishin gitu, jodoh. Ada pastilah, itu semua disebutin lah. Dan di situ kan mungkin gue juga selalu diajarkan dari bukan masalah agama doang, tapi masalah secara general. Ketika ingin sesuatu tuh gue selalu diajarkan untuk kayak jelas, lu mau apa gitu. Misalnya kayak gue bilang, misalnya lu ditanya mau makan apa gitu, ya bilang kayak mau makan nasi sama telur gitu. Ya udah jelas, jangan kayak apa aja itu nggak boleh gitu. Jadi, nah pas di sana juga sama, ketika berdoa di sana
pasti banyak yang didoakan dan sebisa mungkin ya spesifik dan lebih jelas gitu, entah jodoh, entah rezeki, Entah dua-duanya kan? semuanya. Oh, semuanya. Nah, satu lagi sih, gue penasaran. Lu sholat jemaah di sana sholat jemaah kan? Lama nggak? Enggak, Oh, cepet? normal lah, normal. Normal tuh berapa menit? Ya nggak kayak yang dibayangkan kayak waduh ini pasti kayak kaki sampai pegel gitu kali ya. Enggak kok. Itu normal-normal aja, kayak even kayak subuh pun juga nggak nyampe bikin kayak gitu-gitu, enggak. Jadi kayak apalagi di Mekah ya, Mekah lebih cepat bacaannya dibandingkan waktu di Madinah. Jadi emang di Mekah sama Madinah tuh dua kota yang beda dan emang vibe-nya beda banget. Dan ya dari dua-duanya, mungkin kalau di Madinah lebih lama bacaannya. Mereka bacaannya biasanya lebih panjang-panjang surat-suratnya, tapi kalau di Mekah enggak. Karena emang kayak segmentasinya kalau di Madinah tuh kayak kota santri. Vibes-nya tuh kayak kota santri. Tapi Kalau Mekah? kalau Mekah tuh lebih ke kayak apa ya? Kayak tempat orang lomba sebenarnya. Vibe-nya menurut gue ya kayak orang lomba tuh, kayak orang lomba caper ke Tuhan tuh di situ. Jadi makanya di situ tuh orang ya rasanya semua quote and quote cepet gitu. Enggak selama itu gitu. Gitu. Oke, menarik banget sih obrolan kali ini. Jadi merasa agak dingin lah kepala kita semua ini. Ini Fis, terakhir deh. Saran lo apa sih buat teman-teman yang kira-kira belum pernah umroh, terus mereka mau ngerasain trip ke umroh, apa sih harus disiapin, terus trip and triknya aja sih? Ya tadi apa ya, mungkin pertama ya tadi ya selain niat, ya udah pasti sama aktualisasinya kayak nabung kayak gitu-gitu kan. Dan apa ya, fisik itu juga penting, karena ya percuma nanti pas nyampe sana, karena kayak kemarin gue pertama nyampe di Mekah itu suhu bisa sampai 27 sampai 30 derajat. Pas Normal dong? ya tapi pas pindah ke Madinahnya, pas pindah ke Madinah tuh bisa 9 derajat. Oh, dingin dong? Di sana dingin ya. Jadi Madinah sama Mekah tuh beda. Jadi emang ya fisiknya di challenge-nya bukan kayak aktivitas lu harus gerak terus kayak tadi kan 2000 steps average per hari, tapi juga perubahan cuaca juga di sana lumayan signifikan. Ekstrim ya? Iya, dan kemarin tuh gua di akhir tahun dapetnya masuknya musim dingin, jadi enak. Di situ masih termasuknya adem, tapi kalau misalnya di musim panas kayak di bulan-bulan Agustus itu tuh panas tuh mungkin bisa sampai kayak 40-an. Wah, itu kalau orang Indonesia kayak nggak kuat deh. Nah, ya Bekasi mungkin kuat ya. Oh, Bekasi bin kuat, Iya, padat lain soalnya kan. biasa. Iya kan. Bekasi. Iya, sama itu paling persiapan mental juga. Jangan sampai di sana ntar malah nggak dapat apa-apa kan. Kayak kata lu gitu. Ya maksudnya menurut gue sih kayaknya nggak salah untuk men-challenge sebuah ilmu, tapi jangan sampai takabur aja. Insightful sekali hari ini. Kita kayak lama banget kita menambahkan bintang tamu yang dingin seperti ini gitu. Biasanya mah hitam semua auranya. Oke tuh teman-teman Sunday yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dikuat-kuatkan puasanya. Semoga bisa ketemu puasa lagi, bulan Ramadan lagi tahun depan. Dan teman-teman yang mudik nanti pulang ke kampung halaman masing-masing, ketemu sama keluarga. Kita dari Sunday lagi ada promo nih. Kita sediain promo asuransi mudik aman by Sunday cuma 25.000, itu akan cover teman-teman selama sebulan untuk kecelakaan diri sama rumah. Jadi kan teman-teman mungkin yang ngekos, mungkin yang punya rumah di Jakarta terus mau pulang kan takutnya ada apa-apa di rumah. Nah, bisa terlindungi dari perampokan, bisa dilindungi juga dari kebakaran atau petir atau electricity. Nah, itu semua termasuk di produknya Sunday. Nanti semua bisa dibeli di link di bawah ini. Tolong ya editor link. Oke, itu aja sekarang. Thank you, Fis. Insightful banget untuk episode spesial Ramadan ini. Nanti mungkin kita bikin spesial kultum yang lain. Ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Sekian dulu untuk episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, sama komen di YouTube kita @sunday.indonesia, di IG kita @sunday.indonesia, di TikTok kita @sunday.indonesia juga. Oke. Thank you semuanya. See you next. Bye-bye. Thank God it's Sunday.